Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Distianingsih. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait uji stasionaritas dan juga akan mencoba untuk mendemonstrasikan uji stasionaritas menggunakan aplikasi Stata. Oke, sebelum mendemonstrasikan, di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih uji stasionaritas itu dan apa hubungannya dengan data time series. Oke, jadi, stasionaritas adalah salah satu syarat utama dalam analisis data time series agar model yang digunakan bisa memberikan prediksi yang akurat. Uji stasionaritas dilakukan oleh para peneliti untuk menguji data time series dan dilakukan pada saat awal analisis data time series. Kenapa data time series harus stasioner? Karena jika data stasioner, maka model bisa menangkap pola hubungan antar waktu dengan lebih akurat. Tetapi jika datanya tidak stasioner, maka pola data tidak konsisten dan sulit memprediksi tren sebenarnya, sehingga ada kemungkinan terjadinya spurious regression dan data yang dihasilkan menjadi bias. Nah, berikut ini terdapat 3 syarat data time series dikatakan stasioner. Yang pertama, mean atau rata-ratanya konstan. Yang kedua, variance atau ragamnya konstan. Dan yang ketiga, yaitu auto-covariance konstan. Berikut ini terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan jika data tidak stasioner. Yang pertama, kita dapat melakukan dengan differencing, yaitu menghitung selisih antara nilai data untuk menghilangkan tren. Yang kedua, yaitu melalui dekomposisi, yaitu memisahkan komponen tren dan juga musiman dari data. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan dengan transformasi logaritmik, yaitu dengan mengurangi heteroskedastisitas atau variabilitas yang kita konstan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih caranya kita menguji stasionaritas? Jadi terdapat 2 hal yang dapat dilakukan, yaitu dapat dilakukan secara non-formal dan juga secara formal. Untuk uji stasionaritas non-formal itu kita bisa lihat dari uji grafik dan juga korelogramnya. Dan untuk uji stasionaritas formal, kita lakukan dengan unit truth test dengan beberapa model yang dapat digunakan, yaitu dengan DQ-Fuller, ADF, PP-test, IRS, dan juga KPSS test. Nah, berikut ini merupakan beberapa software yang digunakan untuk uji stasionaritas, yaitu ada Avius, Tata, R, dan SPSS. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba mendemonstrasikan uji stasionaritas menggunakan aplikasi Stata. Oke, untuk tutorialnya, hal yang kita siapkan yaitu tentu saja aplikasi Statanya. Saya menggunakan aplikasi Stata versi yang ke-15, menyiapkan data bulanan BI Rate dari tahun 2016 bulan April sampai tahun 2024 bulan Desember. Nah, di sini kita copy datanya, tapi yang di copy yaitu hanya variabel BI Rate. Kenapa hanya variabel BI Rate? Karena untuk waktu itu tidak bisa kita masukkan ke Stata, karena Stata ini tidak mengenali format sebagai ukuran waktu. Jadi kita hanya copy untuk variabel BI Rate. Kita copy dari sini sampai ke bawah sampai habis. Oke. Setelah itu kita copy, kita buka aplikasi statanya, kita pilih data, data editor, lalu kita paste. Nah, di sini sudah muncul untuk variabel BI rate-nya. Kita bisa ganti dulu nama variabelnya menjadi BI rate. Oke, setelah kita memasukkan variabel BI rate-nya, kita masukkan untuk variabel waktunya. Nah, bagaimana caranya? Jadi, kita pergi ke sini, kita buka aplikasi Stata-nya lagi, lalu kita ketikkan generate T sama dengan underscore N. Nah, setelah itu, kita tulis variabel baru, generate new T sama dengan TM. Nah, kenapa TM? Karena ini kan datanya bulanan, jadi kita pakai TM 2016 M4 ditambah T dikurangi 1. Nah, kenapa ini 2016 M4? Karena memang data awal yang saya punya itu dimulai dari bulan April tahun 2016. Jadi memang ini disesuaikan dengan data yang kalian punya. Lalu kita klik enter.
Nah, lalu kita lihat di data editor. Nah, di sini terlihat bahwa memang variabel new t ini sudah terlihat, sudah ada. Lalu untuk merubah menjadi data bulanan, kita klik new t, variabel new t. Lalu kita ke format, kita klik titik 3. Lalu kita pilih tipe datanya yang monthly atau bulanan. Kita klik OK. Nah, bisa dilihat ya bahwa untuk variabel T-nya ini sudah muncul. Setelah variabel T dan juga BI rate-nya ini ketemu atau muncul, kita lakukan uji stasionaritas. Nah, karena ini merupakan uh, data time series, jadi kita harus men-set waktunya terlebih dahulu dengan cara t-set t-set new t, karena memang variabel waktunya itu namanya new t. Jadi t-set new t, kita enter. Nah, di sini sudah muncul untuk variabelnya itu dimulai dari 2016 bulan 4 sampai di 2024 bulan 12, dan datanya ini jenis bulanan 1 bulan. Setelah itu, setelah kita selesai untuk set data, kita bisa langsung melakukan uji stasionaritas. Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencoba menguji secara non formal, yaitu melalui grafik dan juga parallelogram. Nah, untuk mencari grafiknya, kita bisa klik grafik, lalu kita pilih time series karena memang ini merupakan data time series. Lalu kita klik line plots. Setelah itu kita pilih grade, lalu kita pilih BI rate, kita accept, lalu kita klik OK. Nah, bisa dilihat ya pada gambar bahwa memang data BI rate ini masih tidak stasioner di level, karena dia karena tidak berada di rata-rata konstan, jadi bisa dikatakan bahwa datanya ini tidak stasioner. Kita lihat dari korelogramnya, bisa kita klik grafik, lalu kita pilih time series, kita pilih korelogram. Kita pilih variabelnya yaitu BI rate, lalu kita klik OK. Nah, bisa dilihat dari data ini menunjukkan bahwa memang datanya tidak stasioner karena autokorelasinya masih banyak di garis kepercayaan, jadi datanya masih tidak stasioner. Nah, untuk menentukan secara pastinya, kita bisa lakukan secara uji formal. Di sini saya akan mencoba menguji menggunakan metode ADF, yaitu dengan cara kita balik lagi ke ini, ke komen. Kita ketikkan di fuller, karena yang akan kita lihat itu BI rate, maka kita tuliskan BI rate. Nah, di sini memang terbukti bahwa data BI rate ini tidak stasioner pada level di mana T statistiknya ini lebih besar dibandingkan dengan critical value, dan untuk P value-nya juga kurang dari 0,05. Berarti ini mengindikasikan bahwa memang data ini tidak stasioner pada level. Nah, bagaimana caranya agar datanya stasioner? Tadi sudah saya sebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan, dan salah satunya yaitu kita dapat melakukan dengan cara differencing. Nah, hal yang harus kita lakukan untuk differencing itu yaitu mengenerate datanya terlebih dahulu dengan cara generate BI rate, karena ini variabel BI rate sama dengan D titik BI rate. Kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa one missing value. Nah, karena ada data yang tidak diketahui, data yang hilang, maka kita harus menggantinya dengan 0. Caranya yaitu replace dbi rate sama dengan 0 if dbi rate sama dengan titik. Nah, bisa dilihat bahwa datanya ini sudah muncul. Jadi data yang tadi missing itu sudah
ganti dengan angka 0. Oke, karena datanya sudah lengkap, tidak ada yang missing, jadi kita bisa lakukan uji. Nah, sama halnya seperti uji stasioner level, kita uji dulu dari grafik dan juga parallelogram, yaitu dengan cara grafik, kita pilih grafik, lalu kita pilih time series, kita pilih line plots. Oke, untuk plotnya ini kita ganti variabelnya menjadi dbi rate yang sudah di difference, lalu kita ke save, kita klik OK. Nah, dari gambar ini sudah terlihat bahwa datanya ini stasioner, di mana dia berada di rata-ratanya konstan. Jadi bisa dikatakan bahwa datanya stasioner. Oke, kita lihat dari korelogramnya. Kita bisa klik grafik lagi, lalu kita pilih time series, kita pilih korelogram, dan kita ganti variabelnya menjadi dbi rate, lalu kita klik OK. Nah, bisa dilihat juga ya dari korelogramnya bahwa datanya ini sudah stasioner karena banyak yang di dalam garis kepercayaan, batas kepercayaan, dan walaupun memang ada yang di sini, dia mulai turun perlahan mendekati nol. Jadi bisa dikatakan bahwa data ini stasioner. Nah, untuk meyakinkan bahwa memang data ini stasioner, kita dapat lakukan uji ADF seperti tadi, itu dengan cara evaluate dbi rate. Nah, kita gunakan variabel dbi rate. Kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa memang datanya ini sudah stasioner pada level di mana T statistiknya ini kurang dari critical value, dan juga untuk P value-nya ini kurang dari 0,05. Jadi bisa dikatakan data ini sudah stasioner pada first difference. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.